السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وغرس في قلوبنا الإيمان فأصبحنا مؤمنين، وأمرنا بالعبادات لنكون من المتقين. فسبحان الذي خلقنا أحسن التقويم، نحمده حمدا شاكرين حمدا ناعمين كما علمنا أن نحمده، ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين، النبي الأمين الرسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, saudara-saudariku, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas sampai dengan hari ini. Di malam Jumat ini kita bermohon kepada Allah, semoga Allah anugerahkan keberkahan pada kita semua insyaallah. Pertama, semoga Allah berikan hidayah kepada hamba-hambanya yang sampai malam Jumat ini belum bersyahadat, belum kembali kepada fitrah keislamannya. Semoga dikuatkan hati dan jiwanya untuk bisa bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berdoa khusus semoga dengan musim hujan yang sekarang banyak tercurah menjadi keberkahan untuk kita semua insyaallah. Dan bila pun terdampak di lingkungan-lingkungan kita, semoga dengan dampak itu mampu mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada sekitaran tanda-tanda kehidupan yang mesti dibaca dengan kekuatan iman kita. Kadang di satu tempat luar biasa airnya naik tinggi, tapi yang tidak masuk hanya masjid bisa. Dan uniknya, ada sementara bagian kita bahkan jarang ke masjid. Jadi kalau dipaksa sampai harus datang ke masjid, ngungsi di masjid, mandinya ke masjid, ke toiletnya di masjid, makannya di masjid, sampai masjid belum ingat Allah juga, lantas mesti ditempatkan di mana lagi untuk mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingin berbagi satu doa dalam Al-Quran yang jika dengan izin Allah kemudian musibah tiba, air naik, antum bisa bacakan doa ini, dan ini disampaikan dalam Al-Quran. Setidaknya mudah-mudahan kalau dibacakan dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga airnya pun tidak masuk ke rumah atau tempat-tempat yang kita naungi. Itu ada di Quran surah ke-11 Hud di ayat ke-48. Ya qila ya Nuh bitta bisalam. Ada ayatnya? Quran surah ke-11 Hud ayat ke-48. Ada ayatnya? Qila ya Nuh bitta bisalam. Ada? Disingkatnya ketika hujan terus-menerus datang di masa Nabi Nuh alaihissalam, sampai kemudian terjadi banjir besar bah, dan Nabi Nuh alaihissalam sudah menyiapkan kapal besar. Kemudian diajaklah ke situ orang-orang yang beriman kepada beliau, lengkap dengan kebutuhan konsumtifnya, baik binatangnya, makanannya, segala rupanya, masuk kemudian ke dalamnya. Tapi ketika masuk diperintahkan oleh Allah, ketika banjirnya mulai datang, bahnya mulai menguat, maka langsung diperintahkan oleh Allah. Qila, dikatakan, diperintahkan, ya Nuh ukhbit bisalam. Nuh, silakan naik ke atas perahu itu. Perahu itu bukan sekedar kapal, tapi tempat tinggal beliau, tempat beraktivitas beliau, tempat di situ kemudian beristirahat beliau.
dan itu mengalir di atas air ketika airnya mulai mengalir. Jadi kemudian datang bahnya, datang banjirnya, tapi air tak bisa masuk ke dalam kapalnya, ke dalam bahteranya. Maka di situ kemudian Allah perintahkan masuklah dengan penuh keselamatan, jadi selamat di dalamnya. Dan kalimatnya nakirah, umum. Jadi kalau umum itu artinya maknanya luas. Selamat di situ, selamat nggak kena air. Selamat di situ, selamat tidak tenggelam. Selamat di situ, selamat berkehidupan, artinya bebas dari kelaparan. Mungkin kan datang banjir itu akses makanan bisa tertutup. Ya, ada yang nggak bisa kemudian beli makan, ada yang nggak bisa menjangkau ke depan, kadang-kadang terisolasi. Nah, itu sudah diprediksi kemudian disampaikan. Jadi selamat untuk kebutuhan makannya, selamat ketenangan dirinya. Kadang-kadang kalau nggak tenang juga dapat. Ya, air masuk sebetis, wah, rasanya sudah sepaha gitu kan. Ya, kalau nggak tenang itu kan nggak nyaman. Ya, tapi kalau tenang kan ya main serodotan juga bisa gitu. Ya, Masya Allah, ya itulah kadang-kadang demikian. Dan saya perhatikan rupanya orang lebih senang lihat saya kepleset dibandingkan saya dakwah. Saya nyampaikan materi yang lihat 40.000, saya kepleset jatuh yang lihat 1 juta gitu. Tapi alhamdulillah itu. Baik, wa barakat dan berkah. Jadi gimana caranya tuh kalaupun air masuk jadi berkah? Tidak masuk pun jadi berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau orang sedang mendapatkan keberkahan, nilai kebaikannya meningkat. Gimana caranya ketika Allah turunkan apapun sampai kepada kita itu menambah kebaikan kita, itu pesannya. Ada banjir, ketaatan kita meningkat. Tak ada banjir, ada panas, ketaatan kita meningkat. Itu pesan penting. Tapi ingat, itu doa hanya dikabulkan oleh Allah jika kita bacakan dengan penuh keimanan dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau cuma sekedar asal baca, ya sama saja dengan baca biasa dan mungkin dampaknya tidak terasa dalam kehidupan kita. Itu bagian pertama yang mungkin disampaikan sebagai pembuka. Yang kedua, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini akan ada yang bersyahadat. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ini dari kalangan perempuan, namanya Mbak Sabrina. Ya. Sudah terhubung dengan kami, bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum. Belum terhubung. Gak usah nengok ke belakang, gak ada di situ mas. Biasanya kalau perempuannya masuk Islam, kami simpan di belakang. Sudah. Antum nengok sampai banjir datang pun gak akan ada. Alhamdulillah. Ya. Sudah. Alhamdulillah. Baik. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik. Saya mohon izin saya bacakan dulu ya. Lahir di Medan ya, 20 Januari, betul? Betul. Baik. Agama asalnya dari Katolik. Baik, swasta, kemudian tinggal di Jakarta. Katolik. Baik. Saya mohon ingin bertanya sebentar, Mbak Sabrina. Saya panggil Sabrina atau ya, ada panggilan lain? Betul. Baik. Mbak Sabrina mohon izin, sudah yakin mau masuk Islam? Di sini yang bicara dulu ya. Sudah yakin masuk Islam? Sudah. Sudah belajar? Sudah. Baik, saya hanya ingin mengingatkan saja ya, supaya untuk menambah keyakinan. Ini mohon izin Bapak Ibu saya sampaikan, saya belum pernah bertemu sama sekali. Saya hanya baru mengetahui datanya disampaikan kepada kami. Ya, kemudian sudah semua data masuk. Jadi saya ingin kita bisa menyaksikan, mendengar bersama-sama, dan insya Allah menjadi bagian dari saudari kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, yang pertama, saya selalu mengingatkan ini kepada setiap yang ingin masuk Islam, khususnya dibimbing di Al-Ihsan ini.
tidak boleh ada paksaan sedikit pun bagi setiap orang yang ingin masuk Islam. Dan ini ketentuan paling indah dalam Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan bagi siapapun untuk memeluk ad-din. Ad-din di sini maksudnya Islam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Jadi Mbak Sabrina, di Islam itu hanya di dalam Islam yang tertuang ketentuan di kitab sucinya Al-Quran, mesti dipastikan setiap yang masuk Islam tidak boleh ada yang paksa sedikit pun, baik secara halus apalagi kasar. Saya ingin pastikan ada yang paksa untuk masuk Islam? Tidak. Yakin? Yakin. Ada yang menjanjikan sesuatu? Jadi kalau Tidak. mau masuk Islam, saya akan berikan mobil misalnya, angkot gitu. Tidak. Tidak ya? Alhamdulillah. Baik, yang kedua, maaf, ini setiap keyakinan tentunya ada praktek ibadah di dalamnya. Mbak sebelumnya di Katolik mungkin juga ada praktek ibadah. Di Islam sudah pasti ada praktek ibadah untuk bisa membuktikan kita sebagai hamba dan menyembah Allah yang kita pertuhankan. Nah, ada ketentuan izin Mbak Sabrina kalau nanti masuk Islam ini wajib hukumnya untuk beribadah. Sudah siap? Sudah. Ada sholat, sudah belajar? Sudah belajar tentang sholat? Sudah. Baik. Sebentar lagi Isya, Mbak, 4 rakaat tuh. Insya Allah ya, pelan-pelan ya. Baik. Yang terakhir, yang ketiga, orang tua masih ada? Masih. Ayah? Masih. Ibu? Masih. Agamanya apa? Ayah Buddha, ibu Katolik. Ayah Buddha, ibu Katolik. Baik. Ini bagian terakhir yang disebutkan dalam Al-Quran dan hanya ada di Quran. Quran surah ke-31 ayat 14 ayat sampai 15. Secara singkat, kalau ada anak yang ingin masuk Islam dan orang tuanya masih di luar Islam, non-Muslim, maka pesan Al-Quran sekalipun berbeda keyakinan, tetap hubungan interaksi di dunia tidak boleh diputuskan. Ya, siap Mbak? Siap. Tetap harus berbuat baik ya. Kalau Iya. bekerja ada gaji, bagi dengan mereka dan tunjukkan nilai keislaman yang baik. Iya. Yakin ya? Yakin. Baik, kalau seperti itu saya kira kita coba bimbing. Mohon diikuti saya. Pelan-pelan saja ya, tidak usah cepat-cepat. Setiap kalimat saya baru kemudian diikuti. Siap? Siap. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah dan dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Allah. Dan Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Allah yang terakhir. yang terakhir.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نحمدك حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم بك الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم نسالك يا الله انا نسالك خير ما سالك رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك يا الله خير ما نسألك رسولك المصطفى. اللهم إنا نسألك أن تقبل شهادة أختنا سبرنا يا رب العالمين. اللهم اهدي صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وألحقها يا الله بالصالحين والحقها بالصالحين في حياتي الدنيا والآخرة. Ya Allah, kami mohon kepadamu anugerahkan penerimaan terbaik kepada syahadat dari saudari kami Sabrina. Bimbing kehidupannya dan lekatkan ia dengan orang-orang baik yang hadir di sekitarnya, baik di dunia ataupun di akhirat ketika kembali kepadamu. Allahumma hdi ya Allah walidayha wahdi ailatiha ya Allah kama hadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan anugerah hidayah kepada Sabrina, maka anugerahkan pula hidayah kepada kedua orang tuanya, ayah ibunya dan keluarga besarnya ya Allah, supaya mereka bisa bersama dalam nilai keislaman dan kembali kepadamu dalam ketaatan. Allahumma ya Allah kama razaqtaha bi kulli khair farzuqna wa alhiqna ma'aha ya rabbal alamin fi kulli khair. Ya Allah, sebagaimana engkau anugerahkan segala kebaikan untuk Sabrina, anugerahkan pula segala kebaikan kepada kami ya Allah, hal yang sama yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Sabrina. Sekarang sudah muslimah ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah bisa hadat langsung bisa Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Istiqomah ya, konsisten ya. Insya Allah. Baik, tolong ibu-ibu dan mbak yang ada di sampingnya, tolong dibantu, dijaga. Nanti kalau ada ingin tanya-tanya apa-apa, boleh datang ke masjidnya, bisa bertanya. Nanti hal-hal terkait dengan peningkatan keislaman atau bergabung dengan teman-temannya yang sudah muslim dengan baik ya. Iya. Baik. Tolong belajar yang baik, jangan ikuti hal-hal yang menyimpang dari keislaman, ya, mengajak kepada yang buruk-buruk. Islam itu indah, damai, tenang. Jadi kalau mengajarkan yang baik-baik, tenang-tenang, itu sudah pasti ajaran Islam yang benar. Semoga dijaga insya Allah dan tidak ada syarat yang lainnya. Mudah-mudahan insya Allah dijaga oleh Allah dengan segala kebaikan. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pada ta'lim kita, dan malam ini adalah malam yang singkat untuk kita karena saya jam 8 akan langsung berhenti menutup dengan doa dan kami harus langsung ke airport ya, ke bandara untuk melanjutkan perjalanan ke Saudi, teman-teman yang umrah. Saya nganter sampai bandara ya. Jadi ada atlet-atlet kita peraih medali emas Asian Games 2018 dan juga teman-teman yang mengabdi di Quantum Akhir Institute. Malam hari ini mereka semua akan menunaikan ibadah umrah, kurang lebih sebanyak 53 orang. Ya, saya akan hadir bersama mereka di bandara, setidaknya melepas ya sebelum mereka berangkat. Ya, saya sudah sampaikan ke mereka awannya banjir, pesawatnya macet sebentar gitu. Baik, mari kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam tafsir surah Al-Fatihah di bagian terakhir sebelum masuk ke persoalan hukum fikih. Jadi nanti yang kita bahas 2-3 bagian di setiap surah Al-Quran. Yang pertama adalah makna ayat-ayat termasuk huruf-huruf yang merangkai ayat-ayat Al-Quran. Karena dasarnya begini, kalau memahami Al-Quran itu beda dengan teks biasa.
Al-Quran firman Allah. Al-Quran bukan makhluk. Karena Al-Quran firman Allah, maka ia otomatis mengandung mukjizat yang berbeda dengan kalimat-kalimat biasa. Jika kalimat-kalimat indah saja punya makna, maka Al-Quran karena mukjizat bukan hanya ayatnya, tapi setiap hurufnya pun itu menjadi mukjizat. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda, ketika sudah masuk detil pembahasan di surah Al-Baqarah sampai dengan An-Nas, kita akan bahas makna-makna Al-Quran, bahkan setiap hurufnya. Alif, Lam, Mim. Apa itu alif, apa itu lam, apa itu mim? Apa maknanya alif, Lam, Mim? Kenapa pakai dzalika bukan hadza? Apa maknanya dza, apa maknanya lam, apa maknanya kaf? Hanya di dalam Al-Quran dan setiap hurufnya selalu ada maknanya. Bahkan harakatnya. Kenapa yang ini dibaca panjang bisa dibaca pendek? Kenapa Maliki Yaumiddin bisa dibaca Maliki dengan Maliki? Kenapa Ihdinas Siratal Mustaqim bisa dibaca dengan Shad, dengan Sin, dengan Zai? Nanti kita akan temukan. Ya, dan itu bagian pertama yang kita bahas. Al-Fatihah sudah tuntas kita bahas itu. Yang kedua, kita akan masuk pembahasan tentang hukum-hukum fikih. Apakah ada masalah fikih di dalam ayat-ayat yang kita ulas atau tidak? Dalam Al-Fatihah, apa kaitan dengan fikihnya? Misal, adakah hubungan dengan sholat di dalam Al-Fatihah? Kalau ada, bagaimana cara membaca Al-Fatihah dalam sholat? Apa hukum-hukum Al-Fatihah terkait sholat? Dan juga dengan ibadah-ibadah fikih yang lainnya. Nah, sebelum masuk kepada pengantar fikih, maka saya ingin tunjukkan pada satu kitab. Ini rangkuman dari beberapa kitab-kitab yang ada tentang kitab fikih. Dan saya menilai bahwa kitab ini menjadi pengantar yang paling memudahkan untuk kita. Jadi kalau antum mau ngaji tafsirnya Al-Qurtubi misalnya, Jami'ul Ahkamnya, atau tafsirnya Fakhrul Razi Mafatihul Ghaibnya misalnya, atau tafsirnya misalnya Al-Maraghi, ya, atau yang lainnya yang banyak jilidnya, saya sarankan Anda bisa menemukan kitab ini. Dan di kitab ini dirangkum dengan sangat indah dan ringkas. Dan ini orangnya objektif. Ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang mengarang kitab ini cukup objektif dalam memberikan penilaian. Nah, nama kitabnya Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Disingkat dengan Tafsir Ayat Ahkam. Ya, Tafsir Ayat Ahkam. Bismillah. Saya tulis pakai lisan dulu ya, untuk memudahkan, pakai Latin. Ya, tafsir ayat ahkam. Sekarang Masya Allah, antum bisa download langsung. Ya, bahkan bisa diinstal di handphonenya. Masukkan ke handphone, cari mungkin untuk terjemahannya, untuk bisa membantu kita memahami secara umum. Tapi saya akan ajarkan dengan versi aslinya bahasa Arab. Ya, karena nanti terjemah umumnya tidak bisa mewakili secara khusus makna-makna detil dalam kitab, tapi secara umum bisa membantu. Ya, secara umum bisa membantu. Saat nanti masuk kepada pembahasan Al-Baqarah, insya Allah setiap pertemuan saya coba akan kopikan setiap lembar yang kita bahas di kitab yang kita kaji, atau setiap masuk bab hukum saya kopikan insya Allah lembarannya, supaya masing-masing bisa melihat ketika saya terangkan. Sepakat ya? Kan tinggal sepakat saya yang copy ya, saya yang bagikan, antum kan tinggal nerima gitu ya. Kalau sudah seperti itu nggak sepakat juga, tentingan itu ya. Tafsir Ayat Ahkam karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. As-Sabuni. Beliau punya kitab tafsir juga, ya, Safwatut Tafasir. Tapi yang saya gunakan ini khusus untuk membahas tentang hukum saja. Jadi ayat-ayat di Quran yang terkait dengan hukum, ada hukum apa di ayat-ayat itu. Jadi dibatasi pada ayat-ayat hukum saja. Tafsir spesifik membahas tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Keunggulan kitab ini,
Satu, sebelum ia masuk pada pembahasan hukum, ia akan membahas dulu secara umum makna-makna lughawinya, bahasanya. Misal, di Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ada makna-makna yang sulit gak secara bahasa di situ? Kalau ada nanti akan diturunkan. Ada kosakatanya. Misal, ada yang belum paham misalnya kalimat bismillah, maka diterangkan. Bismillah ini artinya ini. Alhamdulillah maksudnya begini. Yang kedua, ada wujuhul qiraat. Cara-cara baca ayat itu, kalau ayat dimaksud memiliki cara baca lebih daripada satu cara. Misal, di Al-Fatihah ketika Anda masuk, misalnya Maliki Yaumiddin, ada dua cara bacanya. Bisa dibaca panjang, bacaan Hafiz dari Asim, Maliki Yaumiddin. Mimnya dua harakat dibaca panjang. Maliki Yaumiddin. Bisa dibaca pendek. Mimnya tidak panjang. Ya, riwayat misalnya Warash dan Qalun dari Nafi' rahimahullah. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ada orang yang bacanya pendek, Maliki Yaumiddin, berarti dia membaca versi bacaan yang kedua. Dua-duanya sama, tersambung sanadnya pada Rasulullah SAW. Saya pernah terangkan karena di sebagian suku Arab ada yang terbiasa dengan bacaan A, yang kedua makna yang sama dibaca dengan bacaan B. Lebih jelasnya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Bisa dibaca tadi dengan shad, bisa dibaca dengan sin, bisa dibaca dengan zai. Kenapa bisa dibaca dengan tiga cara? Saya pernah terangkan di pertemuan yang lalu. Karena tidak semua suku dalam Arab itu bisa mengucapkan huruf yang sama. Di Arab ada suku-suku juga. Jadi ketika suku A bisa membaca pakai sin misalnya, sin. Quraisy membacanya dengan shad, shad. Ya ketika orang mengatakan ihdinas sirat, maka Quraisy mengatakan ihdinas sirat, sa, pakai shad. Ada yang nggak bisa sad, nggak bisa sin, bisanya zai. Jadi begitu sirat, zirat, sirat, zirat. Jadi kalau antum paksa-paksa pun tetap dia akan baca dengan lidah yang sama, z. Ya, sepeda, 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 sepeda. Kalau gitu kita buktikan ke Cicahum, Cicahum. Jadi kita paksa pun tetap lisannya akan demikian, walaupun maknanya sama. Itu yang disebut dengan qiraat, wujuhul qiraat. Di sini disebutkan. Di sini disebutkan. Yang ketiga, akan disampaikan kepada kita tentang pembahasan i'rab. I'rab itu satu kaidah dalam gramatikal bahasa Arab, cabang ilmu nahwu, yang dengan belajar itu sebagai pengantar penguasaan hukum fikih terkait ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Jadi kalau antum sudah menguasai i'rab di ilmu nahwu, itu sudah bisa mengetahui ini arah maknanya kemana. Kandungan hukumnya apa? Karena nanti bacaan A dengan I dengan U, itu hukumnya bisa beda. Misal, daraba Aliyun Amran. Tuh. Bismillah. Ini daraba Aliyun Amran. Fokus. Ali pukul Amr. Kalau kita robah harakatnya, tapi susunan kalimat masih sama. Daraba Aliyan, ini pakai fathah. Amrun. Tuh. Jadi kita hanya merubah kalimat cara bacanya. Yang ini an, ini un. Berubah maknanya. Amr yang pukul Ali. Tuh. Kenapa jadi Amr pukul Ali, Ustaz? Karena Ali pukul Amr. Tidak, maksudnya inilah i'rab.
di ilmu nahwu. Jadi kalau Anda tahu cara bacanya, kapan dibaca an, kapan dibaca in, kapan dibaca un, maka itu akan berpengaruh kepada makna. Saat makna itu terkait dengan hukum fikih, maka akan berpengaruh kepada hukum. Saya ulang, akan berpengaruh kepada hukum. Anda baca alhamdulillah dengan alhamdulillah, itu pada hukum akan berbeda. Ketika kita mengetahui hukum i'rab. Karena itu, ini baiknya buku ini, istimewanya kitab ini Masya Allah, sebelum masuk kepada hukum fikih, diajarkan dulu oleh pengarang kitab ini kaidah i'rab terkait dengan ayat-ayat yang akan diulas di hukum fikih. Dan ini standar kitab yang bagus, diajarkan di berbagai negeri. Ini Masya Allah, di Al-Azhar diajarkan. Ya, di Saudi diajarkan. Saya ke Libya diajarkan juga. Saya pernah kunjungi Ummul Qura. Ya, saya ke Madinah juga. Ya, kemudian saya kena ke Al-Azhar juga. Saya pernah ke Tunisia Az-Zaitunah. Saya di Libya juga. Ternyata hampir di semua kampus kitab ini direkomendasikan untuk dibahas. Ya, jadi ini saya kira kitab bagus dan Masya Allah. Jadi antum keluar dari sini kalau lulus kitab ini, antum sama dengan lulus semester 7 di kampus-kampus Islam yang pernah belajar di luar. Di level antum sama dengan Al-Azhar, gitu ya. Insya Allah. Baik, terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bacakan. Wujuhul i'rabi. Bentuk-bentuk hukum i'rab terkait dengan surah Al-Fatihah. Ada 4 pembahasan. Setelah itu baru saya masuk kepada hukum fikihnya. Awalan, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, al-jar wal majrur fi Bismillahirrahmanirrahim ikhtalafa fihi an-nahwiyun ala wajhain. Masya Allah. Di kalimat Bismillah ada persoalan i'rab, kata penulis kitab ini. Dimohon sabar ya, belajar dengan saya. Bismillah. Terdapat masalah hukum dari kalimat Bismillah ini. Ini Bapak Ibu sekalian, ba ini disebut huruf jar. Jar itu sesuatu yang menjatuhkan. Kalau dijatuhkan, biasanya ke atas ke bawah. Ke bawah. Maka harakatnya jatuhkan ke bawah. Kalau harakat di bawah itu, harakatnya namanya apa? Fathah atau dhammah? Kasrah, cepi, ya, kasrah. Nih. Kalau di atas cuma 3, 1 fathah, kedua dhammah, ketiga sukun. Itu pasti di atas. Ya, fathah, dhammah atau sukun. Makanya kalau masih di atas sukun. Kalau buahnya jatuh ke bawah, kasrah, ya. Kalau udah dibuka itu fathah. Jelas ya? Saya pernah dihidangkan di Garut oleh seorang sahabat saya. Begitu dihidangkan, Ustadz, silahkan buat buah sukunnya. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Sukun masih di atas, Pak. Kalau jatuh ke bawah, kasrah, pecah. Bapak goreng buka begini, fathah. Dihidangkan pada saya makan dhammah. Dia bawa ke isinya di dapur, Masya Allah dia kira serius. Dan memang saya serius secara bahasa. Ini secara polos datang ke sini di dapur. Dia katakan, Mama, kata Pak Ustadz ini bukan buah sukun. Apa Pak? Fathah. Ini kisah nyata di Garut dulu. Ya. Nah ini jar, jatuhkan ke bawah, kasrah. Jadi kalau ada harfu jar, maksudnya dibacanya dengan kasrah, i ke bawah. Hukum umumnya. Hurufnya nanti ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam di ilmu nahwu. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Makanya kalau ketemu min, kemudian ila, an, ala, fi, itu pasti setelahnya umumnya menggunakan i. I setelahnya. Ya. Min, minal jinnati wan. Nah, setelah min pasti kalimat setelahnya i. Minal jinnati wan nas. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, pasti setelah min setelahnya i. An juga demikian.
Ya, an, ala, fa, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ini ada ba. Nah, kata penulis kitab ini di hukum i'rab, antara kalimat bismillah ini ada hukum di sini yang terkait erat dengan pekerjaan yang kita kerjakan dalam kehidupan harian. Apa hukumnya? Yuk kita baca. Jadi antum baru tahu huruf ba saja dengan kalimat bismillah. Ini kalau kita bahas secara i'rab akan berdampak pada aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan. Apa dampaknya? Mari kita lihat. Satu, madhabul basriyin annahu fi mawdi' rafa' li'annahu khabarun mubtada mahdhufun wa taqdiruhu ibtida'i bismillah. Madhab basriyin di ilmu nahwu itu ada dua madrasah besar. Satu di Basrah, kedua di Kufah. Dua-duanya di Irak. Ini persaingan besar, seperti kampus besar, dua-duanya bersaing. Kalau kita misalnya di sini ada kampus besar misalnya, misal ada UI, ada ITB, ada Unpad, kan ada acuan masing-masing ya. Nah di ilmu bahasa dulu sampai sekarang itu madrasahnya ada dua yang paling dikenal. Satu Basrah, yang kedua Kufah. Nah, dua-duanya ini ahli pakar di bidang bahasa. Jadi kalau menganalisis ayat ini sampai kepada huruf-hurufnya. Maka bagian madrasah Basrah menganalisis ayat ini, kalimat bismillah, maka mereka sampaikan. Apa kata mereka? Annahu fi mawdi' rafa' li'annahu khabarun mubtada' mahdhufun wa taqdiruhu ibtida'i bismillah. Kata orang Basrah, para ahli nahwu, para ahli bahasa, kalimat bismillah ini bukan kalimat biasa, tapi memiliki makna khabar. Paham? Tidak. Apa itu khabar? Khabar itu adalah kalimat penyempurna. Awas. Kalimat penyempurna dari satu perbuatan atau satu informasi yang akan disampaikan. Jadi kalau tidak ada khabarnya, maka kalimatnya tidak akan sempurna. Dalam ilmu nahwu, kalimat yang disempurnakan ini disebut dengan mubtada namanya. Sehingga ada istilah disebut dengan mubtada khabar. Ya, mubtada khabar. Mubtada khabar. Mubtada ini letaknya di awal. Setiap awal kalimat. Apakah bentuknya kata benda, informasi, ataukah kata kerja, pekerjaan yang akan dikerjakan atau informasi yang akan disampaikan terletak di awal kalimat dalam bahasa Arab. Baik itu di Al-Quran, di hadis atau bahasa Arab biasa, namanya disebut dengan mubtada. Secara singkat, semua awal kalimat, bentuknya pekerjaankah, bentuknya informasikah, jika dia di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Nah, setiap mubtada ini, baik pekerjaan, atau informasi, atau kata benda, mustahil dia bisa dianggap sempurna kalau tidak ada khobarnya yang menerangkan apa pekerjaan yang dikerjakan itu. Apa informasi yang mau disampaikan itu. Jadi setiap mubtada dalam bahasa Arab mesti ada khobar. Karena khobar menyempurnakan setiap pekerjaan atau aktivitas yang akan disampaikan pada mubtada. Kalau nggak ada khobarnya, maka ini tidak akan sempurna, nggak ada nilainya. Contoh, saya ingin katakan masjid. Ini masjid nih. Saya ingin katakan al-masjid. Kata benda atau kata kerja? Benda. Masjid benda. Kalau kata kerja pindah nanti masjid. Al-masjid. Ini. Ya, supaya paham. Al-masjid. Benda. Apa yang mau saya terangkan tentang masjid ini? Kita bisa berikan nilai pada masjid ini kalau ada keterangannya. Kita bisa sempurnakan kalimat masjid ini kalau ada keterangannya. Keterangan itu yang disebut dengan khobar namanya. Ini tidak sempurna kalimat masjid mubtada
kalau tidak ada khabarnya. Maka saya katakan al-masjidu jamilun. Masjid ini indah. Tuh. Al-masjidu kabirun. Masjid ini besar. Al-masjidu muzayyanun. Masjid ini penuh dengan hiasan-hiasan. Jadi kalau kita ingin terangkan dan ingin jadikan kata masjid punya nilai, maka masjid mubtada ini mesti ada khobarnya. Kalimat apa yang memberikan nilai kepada mubtada disebut dengan khobar. Apa hubungan dengan pembahasan kita pada bismillah? Kata ahli Basrah, orang-orang Basrah, ahli ilmu nahu yang menganalisis Al-Quran, kata mereka kalimat bismillah ini kedudukannya adalah khobar. Karena akan menyempurnakan setiap informasi atau pekerjaan yang akan kita kerjakan sebelum dilakukan. Apa pekerjaannya? Ibtidai. Itu asal kalimatnya. Ibtidai. Bismillah. Ini khabarnya, ini mubtadanya. Apa yang dimaksud ibtida? Ibtida itu semua aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan. Saya ingin makan, ibtida. Saya ingin minum, ibtida. Ibtida itu mengawali segala hal. Baik Anda ingin menyampaikan informasi, saya ingin nelpon, saya ingin ketik SMS, saya ingin pasang poster, saya ingin share kajian, saya ingin menyampaikan sesuatu, saya ingin pasang ini, pasang itu. Saya ingin bekerja, saya ingin beraktivitas, itu ibtida namanya. Jadi semua pekerjaan kita, kalau kita bawa ke fikih, semua pekerjaan kita, minum pekerjaan, makan pekerjaan, maaf tidur pun pekerjaan, atau aktivitas benda kita, rumah kita benda, pakaian kita benda, itu tidak ada nilainya tanpa bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Di dalam ilmu nahwu diajarkan dalam kaidah Arab, kalau semua pekerjaan kita tidak diawali dengan bismillah, apapun yang kita kerjakan, maka tidak sempurna pekerjaan yang kita lakukan. Jelas? Di secara bahasa pun, semua kalimat-kalimat itu diajarkan pada kita, ingin mengawali apapun secara singkat, ingin mengawali apapun, biasakan, bacakan bismillah, supaya sempurna pekerjaan kita. Kalimat tafsir bahasa ini secara singkat disampaikan dengan kalimat ringan di hadis Nabi berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi ibtida la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perbuatan baik la yubda'u ibtida yang tidak dibuka diawali dengan bismillah secara singkat atau disempurnakan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sempurna, terputuslah dia. Apa yang terputus? Setidaknya pahalanya. Jadi kalau antum mengerjakan sesuatu tidak pakai bismillah di awalnya, maka nggak punya nilai pahala. Misal, contoh langsung ya supaya paham nih. Dan saya tidak akan kurangi, tidak akan tambahkan sampai antum paham. Nih, mau minum misal. Ambil yang paling dekat denganmu, gunakan tangan kananmu. Sebelum minum, bismillah. Alhamdulillah. Jelas? Belum? Bismillah. Jelas? Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Alhamdulillah. Nah, jadi mau makan, bismillah. Minum, bismillah. Menulis, bismillah. Belajar, bismillah. Kerja, bismillah. Ya, jadi secara bahasa pun sudah dikasih isyarat. Jadi jangankan kita paham fikih, secara ilmu bahasa pun, ilmu bahasa nih. Makanya penting belajar bahasa Arab untuk memahami ayat-ayat Quran. Hadis-hadis Nabi, karena Quran itu disampaikan dengan bahasa kaumnya, bahasanya bahasa Arab, paling fasih. Kalau nggak ngerti ilmunya, nggak akan paham mananya. Makanya di ilmu bahasa pun dibahas, kalau tidak diucapkan bismillah, maka kalimat tidak sempurna. Ibtidai bismillah, kerja bismillah, makan bismillah, minum bismillah, belajar bismillah.
Kalau tidak pakai bismillah, maka tidak sempurna pekerjaannya. Seperti makna dalam bahasa tidak sempurna, maka pahala kita pun tidak kita dapatkan. Apa faedahnya kalau kita makan minum tidak pakai bismillah? Faedahnya pahala tidak didapatkan. Kalau tidak didapatkan, apa bakal kita untuk pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Jelas di sini? Nah, ini bagian yang pertama. Cuman satu aja, belajar jar dan mabrur, jar dan majrur, dan kita praktekkan dalam hukum fikih. Paham? Nah, jadi benda, Bu. Ibu mau pasang misalnya karpet. Kan benda tuh. Bismillah. Kita dudukin. Bismillah. Itu Masya Allah setiap diucapkan dan diniatkan karena Allah, seketika dituliskan pahalanya. Nanti akan ditampakkan saat akan wafat. Begitu akan wafat dikumpulkan nih, koleksi Bismillah kita. Bismillah mau berangkat, Bismillah mau minum, Bismillah mau naik motor, Bismillah mau dan belajar dan sebagainya, Masya Allah. Nanti saat di akhir kehidupan tampak semua. Ya, kalau ingin cepat lihat ya silahkan. Ya. Ini satu. Semoga Allah berikan kemuliaan pada kita ya. Dua, pendapat kedua. Awas. Ini pelajaran seperti ringan, Bu, Pak, padahal dalam ini. Ini dalam sekali nih pelajaran ini. Ya. Jadi saya berusaha menyampaikan semudah yang bisa kita pahami insya Allah. Ya. Kalau tak paham langsung angkat tangan saja. Saya selesaikan, saya pulang. Dua. Madhabul Kufiyin. Nah, ini biasa begini. Kalau orang Basrah ada penemuan, orang Kufah nggak mau kalah. Pak, dulu begitu Bu, semangat belajar tuh. Itu seperti itu, orang tuh mau ngejar ilmu tuh demikian, dia riset, analisis, belajar. Kalau yang ini dapat penemuan, ini harus dapat juga. Kalau yang ini hafal Quran, ini harus hafal juga. Sana hafal hadis, sini harus hafal juga. Itu yang kita harus tanamkan. Kita itu umat ikra, Pak, Bu. Umat ikra, umat ilmiah, umat ilmu. Kalau bisa koleksinya sekarang jadikan buku-buku di rumah. Kamar anak kasih buku, dapur kasih buku, ruang tamu kasih buku. Jadi buku yang sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi begitu mereka datang main yang ditemukan buku, ya nggak apa-apa, baca, perbanyak bacaan. Dengan bertambah wawasan, bertambah pengetahuan kita umat ikra. Dulu levelnya sampai pada persaingan riset dan penemuan. Jadi kalau di sana ditemukan sesuatu, di sini harus menemukan sesuatu. Begitu orang Basrah menemukan ibtida'i bismillah, nggak sempurna kalau tidak diucapkan bismillah setiap amalan pekerjaan kita, maka orang Kufah menemukan analisis yang lain yang bersandar pada isyarat-isyarat Al-Quran dan Sunnah juga. Apa isyaratnya? Kita bacakan. Sabar. Udah bunyi pip. Sebentar. Saya bacakan ini dulu baru kita jeda. Madhabul Kufiyin. Sedangkan orang Kufah, orang-orang Kufah, para pembelajar di Kufah, sarjana-sarjana Kufah berpendapat annahu fi mawdhi'in nasab bi fi'lin muqaddarin wa taqdiruhu ibtada'tu bismillah. Kalau yang pertama tadi rafa tinggi. Jadi kalau orang mengawali kegiatan diawali dengan bismillah maka ditinggikan oleh Allah. Sifatnya mubtada di ilmu Arab. Kalau dikerjakan, ditinggikan, bertambah pahalanya, dituliskan pahala. Tapi kata Kufah, itu bukan rafa, tapi nasab. Nasab. Dan ada kalimat sebelumnya bukan ibtida, namanya ibtada tu. Tuh. Ada-ada aja, padahal kalimatnya sama-sama juga gitu. Ya. Bismillah, Masya Allah. Yang ini, yang Basrah, ibtida'i bismillah. Yang ini kata yang Kufah ibtada'tu. Tuh lihat. Ini ibtida'i, ini ibtada'tu. Bismillah. Bu, Pak, kalau yang ini karena kalimatnya di awal mubtada, ininya rafa sama-sama u. Jadi kalau ininya kemudian dikembalikan ke bentuk asal, saya bacakan cepat, tapi jangan dipikirin, pusing nantinya. Ya, dicukup nanti di perkuliahan saja. Ini tadi saya sampaikan makna cepatnya. Harfu jarin, ya, harfu jarin mabniun ala kasri. Ya, la mahalla lahu min al-i'rabi ismi
اسم مجرور بالباء مبني على السكون في محل لا محل له من الإعراب بل وتنوين محذوف يا بالإضافة الله لفظ الدلالة يا وعلامة مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وتنوين محذوف دخول الألف واللام عليه وهو مضاف إليه يا وشبه الجملة بسم الله في محل رفع خبر للمبتدأ ابتدائي paham tidak pokoknya ini rafa yang ini fi'il kata kerja yang ini subjeknya saya tak tu fa'il yang ini nasabnya bentuknya hal bukan maf'ul tapi hal nasab. Pertanyaannya, kenapa yang kedua nasab dan apa itu hal? Itu yang kita lihat setelah sholat isya nanti berjamaah. Kita akan saksikan kalau yang ini pahala didapatkan dan tidak sempurna pekerjaan, kalau yang ini kenapa mesti nasab dan kenapa bentuknya hal dan apa dampaknya kepada perbuatan fikih dalam harian. Kita lanjutkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dan mohon izin barangkali saya harus menyesuaikan. Tadi saya katakan jam 8 saya akan selesai. Ini tinggal 4 menit lagi. Boleh saya tambah 15 menit? Ya, baik ya. Tambah ya. Sepakat ya? Baik, setengah jam. Ya. Boleh antum sampai besok sini aja. Saya baik, bismillah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari segi i'rab, tinjauan gramatikal bahasa Arab yang membahas putar perubahan-perubahan harakat pada sebuah kalimat atau susunan kalimat. Apakah dia ada di depan, di tengah, atau di belakang? Apakah harakatnya dhamma, fathah, sukun ataukah kasrah? Apa pengaruh perubahan itu kepada makna? Itu di ilmu nahwu ranahnya bidang i'rab namanya. Ya, i'rab. Bismillah. Al-i'rab. Kalimat bismillah dalam tinjauan i'rab oleh dua madrasah pakar di bidangnya yaitu Basrah dan Kufah, terdapat dua pandangan utama yang juga mengacu pada keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama Basrah, kesimpulannya seperti yang telah kita bahas, Bismillah itu adalah khabar. Sedangkan khabar adalah pelengkap, penyempurna sebuah kalimat yang terletak di awal sesuatu. Disebut dengan mubtada. Baik bentuknya pekerjaan berupa kata kerja, ataupun kata benda. Baik itu nama, menunjuk pada keadaan, atau yang lainnya. Maka setiap terletak di awal ketika dikerjakan dalam bentuk pekerjaan disebut dengan mubtada. Tidak sempurna sebuah mubtada kalau tidak ada khabar. Masjid mubtada, tidak ada keterangannya, maka kalimat ini tidak sempurna. Masjid apa ini? Apa yang mau dilekatkan pada masjid? Maka seperti kalimat tidak sempurna, ketika tidak ada khabar, maka pekerjaan pun tidak sempurna nilainya di sisi Allah ketika tidak ada khabarnya Bismillahirrahmanirrahim. Minum tidak sempurna bila tidak diawali dengan bismillah. Makan tidak sempurna bila tidak diawali dengan bismillah.
Maka tidak ada nilai dari pekerjaan kita kalau dikerjakan tanpa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka itu kalimatnya berbunyi kata orang-orang Basrah, ibtidai, semua awal perbuatanku itu bismillah, mesti diawali dengan bismillah sebagai pelengkap dari semua pekerjaan itu. Ini yang dimaksudkan sabda Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali diniatkan karena Allah dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim atau disingkat bismillah, maka terputus nilai pahalanya, tak sempurna keadaannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Maka ini korelasi ilmu bahasa terkait dengan aktivitas yang menjadi ranah fikih dalam harian kita. Ini korelasinya. Kemudian kata ulama Kufah, madhabul kufiyin yadhhabuna ala anna kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim laisa birafa' bil mubtada wa innama nasab. Bukan bentuknya khabar untuk mubtada, bukan bentuknya rafa' tapi nasab dan menjadi hal. Kalau yang tadi khabar bentuknya rafa', kalau yang ini nasab bentuknya hal. Pertama, apa itu hal? Saya ingin memberikan contoh yang paling mudah. Ini paling gampang di benak kita. Pernah menulis surat formal? Surat resmi? Masih ingat di pojok kiri sebelah atas ada nomor surat? Setelah itu ada apa? Perihal. Lampiran setelah itu. Nomor, ya kan? Kemudian hal, bukan halaman, ya kan? Bukan halaman tapi menunjukkan hal, esensi surat ini isinya apa? Setelah itu lampiran kan? Lam, ya kan? Lampirannya berapa lembar? Hal ini dari bahasa Arab. Ini. Hal itu esensi sesuatu. Keterangan tentang sesuatu yang menjadi inti persoalan, itu hal. Makanya ketika Anda ingin mengundang dengan surat formal, diterangkan dulu di atas untuk menunjukkan kepada pembaca, kalau tak ingin baca panjang-panjang, baca aja ini suratnya tentang apa? Hal, undangan, rapat. Berarti surat ini isinya rapat. Itu aja. Hal, undangan pernikahan. Surat ini isinya tentang pernikahan. Walaupun yang menikah ternyata itu yang kita incar-incar tadi dulu. Misalnya. Tapi ya sudah begitu nasibnya. Sabar ya. Jelas ya? Ini hal singkatnya adalah esensi sesuatu, keterangan yang paling penting tentang apa yang sedang diurai, dibahas, dikerjakan. Jadi kata ulama Kufah, bismillah itu hal, bukan khobar, bukan sekedar penyempurna. Esensinya itu bismillah. Sebab kalau nggak ada bismillah, nggak ada nilainya. Bukan cuma nggak sempurna, nggak ada nilai di sisi Allah, kata orang Kufah. Tuh. Nggak mau kalah pokoknya. Jadi kalau kata orang Basra, ini penyempurna. Memang minumnya ada, ausnya hilang, cuma nilainya nggak ada di sisi Allah. Kata orang Kufah, bagi orang-orang beriman, ini bukan cuma nggak sempurna, nggak punya nilai minuman ini. Nggak punya nilai makanan itu. Lantas apa nilai iman kita ketika mengatakan beriman? Cuma nggak ada pahalanya. Manfaat imannya apa? Makanya kata orang Kufah, ini bukan khobar lagi, hal di sini. Esensi dari setiap perbuatan kita itu dikerjakan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di Quran surah 51 ayat 56. Di sini enggak disebutkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua pekerjaannya mesti ibadah. Itu yang disebut dengan ihsan. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan semua perbuatanmu sebagai ibadah. Minummu ibadah, makanmu ibadah, kerjamu ibadah, bacamu ibadah, nulismu ibadah. Itulah esensinya. Di hidup kita itu untuk ibadah. Kalau enggak untuk ibadah, ya enggak ada esensi kehidupan.
Kalau cuma makan, hewan pun makan. Kalau cuma monyet, untuk minum, monyet pun minum. Lantas apa bedanya manusia dengan monyet? Nah, apa bedanya? Bahkan hewan pun bertasbih. Elang bertasbih, singa bertasbih. Gak percaya datangin kandang singa, dengerin. Ya, semua bertasbih karena Allah. Jadi hewan aja ibadah. Tumbuhan saja ibadah. Makanya kita diminta memperlakukan tumbuhan dengan baik. Jangan rusak tanaman. Jangan-jangan yang seantum cabut sembarangan itu sedang tasbih sejak Allah. Yang Anda gunduli pohon itu menyebabkan banjir bandang dan sebagainya. Dosanya banyak tuh berlipat tuh. Mungkin sedang berzikir di hadapan Allah. Tiba-tiba dicabut. Cabut. Anda siapa gitu? Dosanya besar. Ya, dan hewan-hewan itu bertasbih sampai masanya tiba. Apa masanya tiba? Bagi hewan ternak disembelih. Jadi memang diciptakan itu untuk menjadi konsumsi bagi manusia. Dan itu memang ibadahnya di situ. Ada yang jadi hiasan. Ya, ada yang untuk didengar suara keindahannya. Burung beo, burung nuri. Bukan untuk disembelih. Ya, pesan ke restoran, burung nuri yang juara nomor 1. Ya nggak bisa. Itu untuk dinikmati. Ada yang keindahan, ada yang digunakan. Itu tasbihnya di situ, fungsinya di situ. Tapi untuk kita, esensinya ya bismillah itu. Lakukan sebagai ibadah karena Allah. Itu poinnya. Nasab. Nasab itu, kalau di kaidah bahasa biasa, nahu biasa, jurumiyah misalnya. Jurumiyah, ya kalangan As-Sanhaji, Al-Imam As-Sanhaji. Mengarang kitab nahu pemula namanya untuk pemula, namanya jurumiyah. Kenapa disebut jurumiyah? Karena saat mengarang kitab ini untuk anaknya. Bapak bikin karangan untuk anak, Pak. Contoh ulama dulu tuh. Makanya Bapak Ibu saya sarankan kalau ngaji dengan saya ke sini, bawa catatan. Insya Allah habis buku saya, sekarang sedang dicetak yang terbaru. Untuk metode praktis detil untuk hafalan, nanti saya akan bikin kelas terbuka. Sebagai janji saya, untuk bisa menepati yang kemarin kita ikrar untuk teknis hafalan. Nanti saya bimbing, sebulan kita pertemuan, saya bikin kelas, jadi sekolah terbuka. Setelah itu saya cetak lagi insya Allah untuk buku tulis. Ya, tulisan itu jaga, tulis, rapikan. Nanti sempurnakan, berikan kepada keturunan kita, ajarkan lagi. Seperti itu caranya. Itu ulama kita begitu dulu. Di anaknya mesti lebih pandai dari orang tuanya, karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita sekarang. Pekerjaan bupati dulu, sekarang dikerjakan lurah. Jadi kalau Anda memberikan anak Anda pendidikan yang kurang sekarang, akan kerepotan dia di masa depan. Maka berikan catatan kita sekarang, kumpulkan dengan baik, wariskan. Kalau bukan kita yang hafal Qurannya, anak Pak yang hafal insya Allah. Kalau bukan anak kita, cucu kita insya Allah. Berdoa minta. Toh, Syafi'i, di zaman sahabat, Syafi'i, ya tersambung kepada Rasulullah SAW zamannya, sahabat mulia, ya bersambung dengan Nabi, mengambil ilmu dari Nabi, itu berdoa kepada Allah, minta yang jadi siapa? Cicitnya. Namanya Muhammad, punya bapak namanya Idris, punya kakek namanya Al-Abbas, ya sampai kakeknya lagi Sa'ib, kakeknya lagi Syafi'i. Di kakek ketiganya, buyutnya itu berdoa yang jadinya Muhammad. Karena ngambil dari doa ke atasnya yang paling tinggi nasabnya, Syafi'i itu, maka disebutlah Asy-Syafi'i. Itulah Al-Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Sa'ib bin Syafi'i. Dikenal dengan Asy-Syafi'i. Padilah buyut. Mungkin antum yang bangun malam, ya Allah, jadikan keluarga kami ahli Quran. Yang hafal mungkin cicitnya yang ke-9. Keturunan kesekian. Tapi dia akan jadi kebanggaan Anda di yaumul kiamat. Anda akan berada di belakang dia, di ganting Anda. Dan jadi kebanggaan Anda. Yang hebat ketika dibukakan, ternyata dia menjadi penghafal Quran karena doa Anda di keheningan malam itu. Itu yang indah. Dan pahalanya ngalir. Bayangkan setelah ratusan tahun, itu dapat transfer pahala di alam kubur Anda. Dapat. Itu yang kita dapatkan. Jangan cuma dunia melulu, capek meninggal juga. Cari akhirat. Dunia akan ikut. Mau sampai kapan sibuk dunia itu? Mau sampai kapan? Kita akan pulang. Yang tidak apa-apa kita kerjakan, tapi niatkan bismillah, dagang bismillah. Bekerja bismillah. Kalau sudah begitu, nanti yang haram-haram keluar sendiri. Kan mustahil minum whisky bismillah. Bismillah minum whisky, nggak mungkin. Korupsi nggak mungkin pakai bismillah. Hanya orang gila yang korupsi pakai bismillah. Nggak akan mungkin. Yang gila itu nggak waras. Kalau nggak waras, nggak ada hukum.
Ya, artinya apa? Mustahil orang dekat dengan Allah berbuat maksiat, mustahil. Ini sebetulnya Nabi ngajarin yang gampang, Pak, Bu. Cukup dengan bismillah akan terjaga diri kita dari keburukan. Dan treknya lurus terus. Karena itu menggunakan nasab. Nah, kembali ke Jurumiyah tadi, Imam Hasan Haji nuliskan tuh anaknya bikin yang paling ringan. Cuman kalimat-kalimat pakai bait syair. Jadi anak-anak kan senang lirik-lirik. Maka diarahkan lirik itu kepada lirik-lirik ajaran. Boleh kok dalam Islam ngajarin anak-anak. Ya, satu-satu adalah tauhid, ya. Tauhidnya sama Allah Esa. Dua-dua kita harus salat. Tiga kita bayar zakat. Boleh. Ya, satu-satu aku sayang ibu. Ya memang harus sayang dari dulu juga. Itu boleh, silakan aja dengan anak kecil.